Sampai mana kemarin? Sampai ruku ya? Apa? I'tidal. I'tidal udah ya? Tidak. Sekarang sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kemurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus ketua Bapak Ustaz Hanifan, begitu pula dengan bidang dakwah ubudiyah Bapak Ustaz Asmat, para sepuh, tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat karunia rezeki yang melimpah, dan berbagai karunia nikmat yang lainnya. Yang mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini selalu kita ingat untuk bersyukur kepadanya. Sebab rasa syukur seorang hamba atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah ridha. Keridhaan Allah inilah yang menjadikan kenikmatan itu Allah lestarikan dan bahkan menambahkannya. Dan mudah-mudahan pula dari kenikmatan yang kita syukuri ini, kita memakainya untuk haliyah, untuk amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga amaliyah-amaliyah yang baik inilah yang mengantarkan kita layaknya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada umatnya. Kita tentunya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang i'tidal. I'tidal itu gerakan bangun dari ruku dengan berdiri yang lurus. Itu i'tidal. Selanjutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-sujudu, dan sujud, wattu ma'ninatu fihi,
dan tumakninah di dalam sujud. Nah, sujud dan tumakninah ini masing-masing bagian daripada rukun. Sujud satu rukun, tumakninah satu rukun. Artinya tumakninah ini senantiasa menyertai gerakan-gerakan sholat yang menjadi prasyarat sahnya sholat. Jadi tumakninah itu wajib. Sementara bacaan-bacaan yang ada di dalam rukun selain daripada takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, dan ucap salam yang pertama, selain daripada itu sunnah. As-sujudu ruknun fi sholati. Sujud itu salah satu rukun di dalam sholat dengan ketentuan bil kitabi was sunnati, dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah kalian. Jadi ini sebuah perintah fi'il amar. Jadi fi'il amar itu hukum umum daripada perintah Allah di dalam Al-Quran ala dalalatil wujub, atas menunjukkan hukum wajib. Wa ammat tumakninatu, dan adapun tumakninah, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berlandaskan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil masii salatahu. Jadi ucapan Kanjeng Nabi terhadap orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi hebatnya apapun yang terjadi di zaman Nabi, hal ihwal berkaitan dengan sholat ini misalnya, kita mendapatkan tuntunan sholat lebih terperinci justru gara-gara di zaman Nabi ada orang yang sholatnya salah, sholatnya kurang sempurna. Nabi memberikan nasihat. Nah, nasihat-nasihat inilah yang pada akhirnya sampai kepada kita melalui riwayat hadisnya. Oh, cara sholat yang benar tuh begini. Tsummasjud, kata Nabi kepadanya, kemudian sujudlah engkau, hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninahlah sujudnya. Jadi sujudlah engkau sehingga sujudnya menjadi tumakninah. Tumakninah itu anteng, tumakninah itu enggak ngerasa gerusu, tumakninah itu batasannya itu mengucap tasbih subhanallah, itu tumakninah. Batas minimal tumakninah itu ucapan subhanallah. Ya kita pernah lihat kali di video atau mungkin pernah lihat depan mata orang sholat cengkang-cengking, sholat tarawih biasanya begitu. Ya nggak boleh tanpa unsur tumakninah. Tumakninah itu setiap gerakan ada sesaat diam yang tenang. Ya cepat tapi ada ketenangan di dalam. Meskipun cepat ada ketumakninahan di dalamnya. Tsumma aqallus sujudi. Kemudian yang paling minimalisnya sujud. Jadi sujud yang minimalis, paling tidak sujud itu ayyadha'a 'alal ardi minal jabhati ma yaqau 'alaihi ismu. Jadi minimalisnya sujud yang diperbolehkan adalah seseorang meletakkan bagian apapun di bagian keningnya ke tanah, jadi harus diletakkan. Jadi yang wajib itu kening, adapun hidung itu enggak wajib.
Jadi harus ada penekanan. Jadi sujud itu harus ada penekanan. Ada penekanan. Tapi jangan digosok-gosok biar kata hitam gitu, enggak usah. Ya harus sujud itu harus ada penekanan. Walaupun enggak usah lebay juga diteken-tekenin gitu. Biar dikata ahli sujud hitam. Ya enggak juga. Jadi harus ada penekanan di dalam sujud itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa hal yajibu wada'a yadaihi wa rukbataihi wa qudamaihi ma'ajabhatihi. Apakah wajib meletakkan kedua tangan, kedua dengkul, kedua ujung jari-jari bersamaan dengan kening? Fihi qaulani al-adharu 'inda ar-Rafi'i la yajibu. Menurut Imam Ar-Rafi'i ya tidak wajib. Keseluruhan tadi tidak wajib. Wal adharu 'inda an-Nawawi al-wujub. Tapi menurut Imam Nawawi menjadi wajib. Fa'ala ma sahahu an-Nawawi al-i'tibaru bi batnil kaffi. Jadi yang dimaksud Imam Nawawi di sini, yang dimaksud Imam Rafi'i, tidak harus benar-benar menempel ujung jari, kemudian kedua dengkul, kemudian kedua tangan. Tidak harus merapat. Tapi menurut Imam Nawawi itu harus dengan benar-benar memakai telapak tangan bagian dalam, bibatinil kafi, bagian dalam telapak tangan. Wa fir rijlaini, dan di dalam kedua kaki, bibutunil asabi'i, dengan bagian dalamnya jari-jari. Ya berarti ini kan kaki nih misalnya nih, bagian dalamnya kan ini. Otomatis ketika sujud harus menampakkan penekanan jari-jari bagian dalam. Enggak boleh begini, apalagi begini doang gitu. Ya emang sunnah, cuman ya bagaimana kita hendak mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat. Jadi si ujung jari-jari kaki itu bagian dalamnya. Namanya bagian dalam berarti untuk mendapatkannya ada penekanan, ditekuk begini. Sebab kalau cuma nempel doang bukan bagian dalam, ujung tuh mah. Apalagi begini dia. Jadi jari-jari bagian dalam jari-jarinya malah nampak keluar. Harusnya begini. Nah, jadi ada penekanan. Sebab tuntunannya adalah jari-jari bibutunil asabi', bagian dalam jari-jari. Wa yakfi, dan dianggap cukuplah wad'u juz'in, meletakkan sebagian min hadhil a'dha. Kayak tadi kan ujung jari-jari bagian dalam kan gak mungkin bagian kelingking, orang kelingking mah kecil. Ya, yang mendapati saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sujud yang disertai dengan ketumakninahan.
Jadi sujudnya satu rukun, tumakninahnya di dalam sujud satu rukun. Itu wajib. Jadi di dalam setiap rukun harus disertai tumakninah. Dan ketumakninahan ini sebagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab tumakninah solat ini sampai pada esensi tujuan solat, yakni khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang beriman yang sangat beruntung itu adalah mereka ketika sholatnya khusyuk. Itu seberuntung-beruntungnya orang yang beriman. Berdasarkan ayat inilah kemudian Imam Syafi'i sampai ketat di dalam mubtilatis sholah. Ya misal Nabi ketika menyatakan di antara batalnya sholat adalah banyaknya gerakan. Cuman kan Nabi tidak menyebutkan berapa kalau bilang banyak. Imam Syafi'i beristihad namanya banyak itu jumlah minimalnya di dalam bahasa Arab itu ya 3. Itu namanya banyak, jamak. Kalau 1 ya mufrad, kalau 2 tasniyah, kalau 3 jamak. Jamak itu hitungan banyak. Di dalam tata bahasa Arab batas minimal hitungan banyak itu 3. Maka batas minimal 3 inilah sebagai hitungan banyak yang menjadikan ijtihadnya Imam Syafi'i. Dan tentu ini yang dimaksud alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Agar kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang akan dianggap beruntung manakala sholatnya khusyuk. Khusyuk itu prasyarat yang paling utama. Khusyuk itu kan urusan hati. Khusyuk itu urusan hati. Cuma namanya urusan hati tetaplah akan terpancar pada laku diri. Nah, kalau orang akhlaknya baik ya nampak dari perangai mukanya juga enak. Nah, sholat khusyuk nampak di dalam tata cara sholatnya. Dia menjaga sikap, nampak, zahirnya nampak. Tumakninah itu untuk menciptakan khusyuk. Sampailah Nabi melarang ketika sholat ngusap jenggot itu. Nggak ada tujuan tuh ngusap jenggot. Nabi melarang. Lagi sholat, habis wudhu kali basah, atau habis cukur kayaknya rapih kali ya. Jadi sholat itu ngusap jenggot itu Nabi melarang. Bahkan sampai-sampai Nabi melarang seseorang mengusap dahi hanya karena khawatir ada kerikil. Nah kan biasanya kita kalau sujud, nah sekarang mah aman lah, dulu mah orang sholat di mana baik. Bahkan di zaman Nabi biasa di tanah gitu kan, di pasir. Saking menjaga tumakninah agar sampai pada khusyuk, mengusap kening aja karena gangguan pasir atau kerikil itu nggak boleh. Loh kok sekarang orang sholat seenak kata. Sekarang kok orang sholat garuk sana garuk sini. Saya nggak habis pikir orang-orang yang model begitu itu. Kok sholat? Ya mungkin kata dia merasa benar gitu, kata dia merasa khusyuk. Lah kita sampingnya kagak khusyuk, lihat kelakuan dia. Kadang yang digaruk juga wilayah-wilayah tertentu lagi yang sensitif. Bagian belakang digaruk, bagian depan digaruk. Kayak berasa pamer gitu loh. Nih gua mah kagak batal, emang lu pada Imam Syafi'i batal gitu. Lah silahkan, tapi jangan pamer ketololan gitu, pamer kebodohan. Kenapa sih lagi sholat demen banget garuk sana garuk sini? Nabi loh
yang sekedar mengusap janggut, yang bahkan mengusap kening hanya untuk menghela kerikil atau pasir yang mengganggu. Karena ketika sujud itu Nabi melarang gerakan-gerakan model begitu. Padahal bisa saja mengusap kening itu diperlukan karena ada pasir. Tapi Nabi melarang. Sebab apa? Agar terhindar dari gerakan apapun yang di luar sholat. Ini garuk sana garuk sini. Boya gitu kalau pengen gatal beneran mah sebelum sholat habisin apa garuknya. Ini niat lagi sholat garuk sana garuk sini. Ya Allah, ini orang apa nggak pernah diajarin adab apa ya? Apakah nggak pernah diajarin akhlak apa ya? Loh, kita menghadap pejabat tinggi, Pak, menghadap pejabat tinggi. Ya nggak usah presiden, ketinggian lah, bupati kali ya. Kelas kita kan masih bupati udah tinggi kita mah. Orang rakyat jelata. RW mah biasa. Kalau RW teman ngopi biasa aja. Misalnya nih Pak RW, misal nih dipanggil bupati sebagai RW teladan. Bayangin Pak RW nih mendapatkan undangan tanggal sekian jam sekian untuk menerima piagam penghargaan sebagai RW teladan se-Kabupaten Bekasi misalnya. Ini mah kota ya? Maksudnya kota ya? Se-Kota Bekasi. Nih Pak RW nih udah buka lemari, baju yang mana nih ya? Oh yang ini, disetrika sampai lincip celana tuh, tipis bang. Bajunya ini, celananya ini dipakai depan cermin. Ini mau ngadep bupati doang, rapih pakaiannya. Wah, waktunya tiba berangkat, disemprotin. Lah sebelum berangkat dia depan cermin udah latihan, cara duduknya begini, cara ngomongnya begini. Lah ngadep bupati pakai latihan dulu, karena urusan adab menghadap atasan. Udah nyampe di kantor bupati, diterima di ruang tamu bupati di sana. Nah rakyat jelata mah pan duduknya ge hati-hati, pingin kentut ditahan-tahan, pingin garuk ditahan, pingin garuk ditahan. Kalau bisa sanggup nggak digaruk mah ditahan aja ntar garuk. Paling terpaksa kalau digaruk kan pelan-pelan di tangan. Ini tangan pelan-pelan jalan nih, pelan-pelan gitu. Jangan sampai gerakan kita ketahuan. Baru udah garuknya pelan-pelan. Takut kelihatan gak sopan. Itu di hadapan manusia seperti itu. Lah ini kita sedang menghadap Allah. Kok kurang ajar sekali gitu. Ngadap bupati, baru kelas bupati, sama-sama makhluk Allah. Itu udah pakai adab banget. Lah ini menghadap Allah. Ya pakaian sekenanya. Ya kadang pakaian kerja, pakaian main. Mending kalau mandi dulu ya minimal pakai minyak wangi. Ya kagak, keteknya bau. Lah lagi sholat ganggu orang lain, banyaknya gerakan, garuk sana garuk sini. Lah ngadep Allah begitu kelakuannya. Kan di dalam ihsan sudah jelas. Ihsan itu adab. Jadi syariat itu mencakup apa saja? Islam, iman, dan ihsan. Itu syariat. Orang yang seringkali hanya terjebak wilayah rukun Islam kaku. Dia melupakan ihsan. Padahal ihsan itu sebagai mutiaranya. Apa itu ihsan? Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikapun tidak, maka yakinlah Allah melihatmu. Lah kan begitu. Maling aja sopan kalau masuk ruangan, lihat dulu CCTV mana ya. Itu ihsan loh. Jadi kita menghadap Allah tuh kita nih misalnya kita kerja di PT,
pingin menjadi karyawan teladan. Kita kerjanya rajin, membayangkan kalau bos itu depan mata kita, rajin banget. Oke, bos tidak di depan mata kita, ya yakinlah bos ngawasin kita, ada CCTV banyak, kan rajin banget itu. Jangan sampai salah. Itu ihsan itu adab yang menjadikan keselarasan lahir dan batin itu. Jadi kembali kepada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, sangat beruntunglah orang-orang yang beriman adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Khusyuk urusan batin, urusan hati ya, namun khusyuk akan nampak dari perangai. Diam, tenang. Sampainya kepada khusyuk, Nabi mengajarkan tumakninah. Jangan melakukan gerakan apapun di luar gerakan sholat, kecuali terpaksa banget dah garuk. Ya garuki ada adabnya, enggak sekenanya kok. Garuk, kita garuk aja nggak seenaknya. Garuk aja. Ya misalnya kita belah mana yang gatal ya, sebelah pipi ya gini. Ya jari-jari nggak masuk hitungan mau berapa juga. Silakan pelan gitu loh. Saking ini menjaga khusyuk agar tumakninah itu tetap terjaga. Itu berkaitan dengan sampainya khusyuk. Syarat khusyuk secara lahir adalah tumakninah. Wal julusu baina sajdataini wat tumakninatu fihi. Kemudian rukun selanjutnya duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya. Duduk di antara dua sujud, tumakninah. Min arkanis sholati al julusu baina sajdataini. Di antara rukun-rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil masii salatahu, kepada orang yang lalai salatnya. Jadi yang tadi lil masii salat, lil masii itu jadi Nabi itu pernah lihat seorang sahabat, seseorang yang baru masuk Islam, syariat sholat baru diajarkan. Mungkin nih orang jarang ngumpul sama Nabi, atau nih orang benar-benar baru belajar sholat. Nabi liatin aja lagi sholat. Ini juga pelajaran buat kita. Liatin, ya liatin aja sampai selesai. Ya salah tapi biarin, jangan dihentikan ketika sholat sampai selesai, biarin. Itu adab. Jadi orang tuh lagi sholat, Nabi perhatiin, salah gerakan-gerakannya, dilihatin oleh Nabi. Setelah selesai Nabi baru ngomong. Nah, omongan Nabi itu dari awal sudah ada berkaitan dengan wudulah kamu, kemudian takbirlah kamu, baca Al-Fatihah sampai terus. Ini berjalan nih, riwayat ini berjalan sampai berakhirnya rukun sholat. Ini riwayat satu terhadap satu orang. Jadi gini, kadang beruntung sekali apapun kejadian di masa Nabi atas kelakuan para sahabat yang aneh, yang unik, yang apa baiklah, itu menjadi hikmah hukum bagi kita. Bayangkan misalnya di zaman Nabi para sahabat lagi sholat udah bener gitu. Untungnya di zaman Nabi para sahabat namanya lagi baru sholat, syariat sholat baru disampaikan, lagi sholat ngobrol, lagi sholat ngobrol lagi sholat ngeludah gitu. Beruntung dengan kejadian itu, sebab dengan kejadian itulah kita tahu bahwa oh itu bikin batal toh. Coba kalau tidak ada kejadian itu di zaman Nabi, mungkin wayah gini orang sholatnya ngobrol. Nah, untung ada kejadian-kejadian. Jadi Allah sudah menskenariokan apapun keadaannya adalah untuk hikmah di kemudian hari bagi umat selanjutnya.
Andai di zaman Nabi tidak ada kelakuan sahabat model begitu, lah kita mungkin zaman sekarang sholat ada yang ngobrol. Ketika ditegur, lah kok sholat ngobrol? Nggak ada larangannya, begitu. Misal nih zaman sekarang orang sholat terus ngobrol gitu, ada yang negor, nggak boleh ngobrol. Lah emang apa? Orang nggak ada larangannya? Ya nggak ada, sebab tidak ada riwayat kayak tadi. Coba kalau dengan demikian rupa adanya, Nabi pernah melarang orang lagi sholat ngobrol. Nabi pernah melarang orang lagi sholat meludah ke depan. Untung ada kejadian begini di masa itu, sehingga ada larangan Nabi, dan larangan-larangan itu diriwayatkan oleh para sahabat sampai kepada kita, sampailah menjadi ilmu kalau sholat tidak boleh ngobrol. Itu beruntung. Kalau tidak ada riwayat kejadian begitu, ya sampai mungkin sekarang orang sholat ada yang ngobrol. Jadi misalnya ditegur, nggak ada larangannya kok. Ya iya, orang nggak ada larangannya. Misalnya gitu. Sama. Ketika Nabi sholat zuhur, ada riwayat yang lain menyatakan sholat asar, pernah salah di dalam jumlah rakaat, baru 2 rakaat langsung salam. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat, ini awal-awal syariat sholat, wahai Rasul, apakah zuhur sekarang sudah diganti syariatnya? Maksudnya tentang jumlah rakaat. Lah emang apa? Lah tadi engkau baru 2 rakaat udah salam. Lah beneran? Ya Rasul. Rasul untuk meyakinkan tanya sama sahabat yang lain, benar tadi aku baru 2 rakaat ya? Ya Rasul. Yang lainnya juga, betul Rasul. Ayo kita tambahin. Nambahin 2 rakaat, padahal udah ngobrol Pak. Enggak mulai lagi dari awal, enggak. Baru 2 rakaat, terus terjadi dialog. Ya udah kata Nabi, oh berarti kurang 2 rakaat ya? Iya. Ayo kita tambahin, lanjutin 2 rakaatnya lanjutannya. 2 rakaatnya itu lanjutan tambahan tadi. Tinggal melanjutkan sisanya 2 rakaat. Jadi kalau kita hanya memakai logika nalar yang salah, kita jadi berprasangka buruk terhadap Nabi. Loh, sekelas Nabi yang maksum bisa lupa gitu. Gitu kan? Kita jangan terjebak atau terpaku pada haliah Nabi yang salah. Allah sudah mentakdirkan keadaan itu agar di kemudian hari menjadi syariat bagi umat. Kan bisa jadi, dan saya pernah ngalamin. Lagi sholat zuhur berjamaah di sekolah, jadi imam gitu. Lah sayangnya lagi nggak ada yang inget. Mbok ya subhanallah kayak enggak. Setelah salam baru ngingetin. Ketika salam selesai, kemudian ada salah satu murid, Pak, tadi kayaknya baru 3 rakaat. Lah, yang benar. Iya Pak. Nanya ke yang lain, betul nak? Iya baru 3 rakaat. Ya, semua akhirnya, iya. Nah, ayo kita lanjutin 1 rakaat. Itulah hikmah kejadian Nabi seperti itu. Coba kalau nggak ada kejadian, lah kita ngulang dari awal. Itu hebatnya. Apapun keadaan haliah Nabi, sahabat, yang menurut logika kita itu salah, itu sudah skenario Allah untuk menjadikan hikmah syariat bagi umat di kemudian hari. Kita jangan terpaku dengan buruk sangkanya. Wah, Nabi Muhammad kok katanya maksum, katanya makhluk yang paling mulia, katanya sholatnya yang paling khusyuk, yang paling cakep, ada lupanya juga, begitu? Enggak. Kita jangan terjebak dengan prasangka itu. Ya kita kembalikan, Kanjeng Nabi juga pada akhirnya sebagai manusia biasa punya sifat lupa, dan lupanya Nabi itu bukan kayak lupanya kita. Nah, kita kadang lupa diingetin nggak terima. Itu rahasia maksum, Mbak. Maksum itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak. Ketika berbuat salah langsung ditegur, selesai gitu loh.
Dan kesalahan Nabi itu tidak sampai dengan taraf perbuatan dosa. Kesalahan Nabi itu hanya bertaraf pada adab. Dan ketika kesalahan adab tadi, ketika salahnya Jibril langsung datang, negor, langsung terhapus, diingat. Lah kita mah kadang diingetin dia kagak terima. Pengen terbebas dosa, diingetin gak terima. Nabi itu selalu didampingi oleh Jibril. Ketika salah bersikap, Jibril langsung menegur. Itu diantara salah satu asbabun nuzul abasa itu. Nabi bermuka masam. Nabi bermuka masam. Saya pernah dulu berdebat dengan, ketika kuliah, berdebat dengan faham liberal. Mereka dengan entengnya menyatakan Nabi dan Rasul itu nggak maksum karena pernah berbuat salah gitu. Sampai-sampai salahnya itu ditegur oleh Allah gitu. Konyolnya nih narasumber itu mencontohkan surah Abasa. Dia bercerita, sayangnya ya tidak lengkap, mungkin mendadak kali belajar apa gimana. Bagaimana Nabi tidak maksum? Ini bukti bahwa Nabi tidak maksum. Bahkan Nabi juga berbuat dosa. Ini salah dah. Dari kalimatnya dia salah. Nabi pernah berbuat dosa, telah menyakiti seseorang. Manakala Nabi Muhammad berhadapan dengan para pembesar Quraisy, Ummi Maktum tuh menghadap bertanya. Nabi itu nyuekin karena Nabi sedang menghadap pembesar. Nabi itu bermuka masam. Nih misal begini dah. Nih Pak RW nih lagi ngadep para tokoh masyarakat, orang-orang besar lah gitu ya. Lah rakyatnya datang ujuk-ujuk, udah kagak pakaian kagak sopan gitu. Rakyat jelata gitu. Nih Pak RW lagi ngobrol penting dengan para pejabat penting. Nih ada rakyatnya datang dengan pakaian kagak sopan gitu ya. Udah nanyanya motong gitu. Lagi dialog nih, forum resmi. Datang nih rakyat jelata. Nanya ke RW nih. RW tersinggung. Nih orang lihat kagak ngerti pisan situasi kondisi. Bom, ntar aja ngapa? Ntar nanyanya. Ini gue lagi ngadep pejabat begitu. Kira-kira kejadian seperti itulah Nabi. Tapi salahnya yang berpaham liberal itu, dia terpleset pemahaman. Nabi telah berbuat dosa karena menyakiti orang tadi. Salah. Orang tadi tidak tersakiti. Kata dia, kan Nabi bermuka mesum, bermuka apa? Masam kok. Maaf. Bermuka masam. Abasa itu kan masam itu apa? Kecut lah. Bermuka masam. Loh, bagaimana orang itu sakit hati? Bagaimana orang itu tahu Nabi bermuka masam? Nyuekin. Orangnya buta kok. Nah ini orang yang paham liberal terjebak. Jadi ketika Allah melalui Jibril menegur kanjeng Nabi itu bukan karena menyakiti orang tadi, bukan. Orang tadi tidak tahu, orang gagal lihat. Hanya saja yang begitu saja tidak pantas untuk derajat Nabi dan Rasul. Untuk menjaga martabat keluhuran akhlak Nabi, yang begitu aja dianggap nggak pantas. Nggak nyakitin, nggak Nabi nggak nyakitin. Orang buta kok. Emang tahu dari mana dia Nabi berpaling atau Nabi bermuka masam? Orang yang bertanya Ummi Maktum itu. Ini kesalahan fatal. Si liberal menyatakan Nabi Muhammad juga berbuat salah, berbuat dosa, menyakiti orang sampai-sampai ditegur oleh Allah melalui firman-Nya, Abasa wa ta'ala itu. Padahal maksudnya ayat ini adalah untuk menjaga kedudukan makom Nabi dan Rasul. Kelakuan begitu aja nggak pantas gitu. Nyuekin orang aja nggak pantas. Kalau kita kan biasa nyuekin orang. Bagi seorang Nabi itu nggak dianggap nggak pantas. Ya nggak berdosa, cuman nggak pantas aja gitu. Itu saking untuk menjaga martabat Nabi gitu.
Gitu aja ditegur gitu. Padahal kan hal yang kecil, hal yang remeh. Toh orangnya juga nggak tahu kalau Nabi berpaling, Nabi bermuka masam, orangnya buta gitu. Tapi itu tidak pantas untuk kedudukan seorang Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah tadi duduk di antara dua sujud dan tumaknina di dalam duduk tadi. Ini berkaitan berdasarkan sabda Nabi kepada orang yang lalai sholatnya. Kata Nabi, "Tsummarfa hatta ta'dila jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud hatta ta'dila jalisan, sehingga luruslah dudukmu, sehingga menjadi luruslah duduknya. Jadi duduk itu ketika sujud nih, bangun dari sujud, tsummarfa, bangunlah dari sujud, hatta ta'dila jalisan, sehingga duduknya lurus. Ini harus lurus duduknya. Jangan sampai nih gara-gara pengen cepat sholat baru ke sujud, kemudian duduknya belum sempurna udah sujud lagi. Sempurnakan ketika bangun dari sujud, tsummarfa hatta ta'dila jalisan, bangunlah dari sujud dan luruslah di dalam duduknya, lurus. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan hatta tatma'inna jalisan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau tadi hatta ta'dila jalisan, di sini hatta tatma'inna jalisan, sehingga tumakninahlah duduknya. Duduknya tumakninah anteng. Kemudian kerjakanlah gerakan-gerakan sholat secara keseluruhan tadi. Jadi Nabi itu ngajarin mulai dari takbiratul ihram, mulai dari baca al-fatihah, sampai semua gerakan Nabi ajarkan. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah hal-hal tersebut di dalam sholatmu secara keseluruhan. Nabi ngajarin. Wal julusul akhiru, kemudian rukun selanjutnya duduk yang akhir. Wa tasyahudu fihi, dan tasyahud di dalam duduk akhir. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam duduk yang akhir. Al qu'udul ladzi yaqibahu salam wa tasyahudu fihi, duduk ini adalah duduk yang mengiringi salam dan tasyahud. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi kullu wajib, ya, adalah wajib di dalam tasyahud. Maksudnya tetaplah diwajibkan membaca sholawat di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Meskipun tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad, tapi ketika dilakukan tasyahud, membaca sholawatnya wajib. Wal muradu bitasyahudi, yang dimaksud dengan tasyahud adalah at-tahiyyat, artinya penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sampai di situ tuh. Adapun Allahumma inni a'udzubika, nah, itu akan ada doa-doa tambahan, itu tidak masalah kita nambahin doa. Rabbana atina setelah tasyahud tidak masalah. Rabbi gfirli atau apapun boleh. Nah, wa aqalluha, paling sedikit-sedikitnya tasyahud yaitu
At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Itu biasanya dipraktekin sama imam taraweh. Ya begini. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, itu sedikit-sedikitnya. Nah, itu makanya biasanya dipraktekin di imam sholat taraweh dan sholat sendiri ketika sholat sunnah. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Itu aqallut tasyahud, paling sedikit tasyahud. Ini tinggal 1, 2. Udahin dulu. Oh, itu udah warawiri yang di luar ya. Boleh lah. Di luar ya. Dah. Jadi saya itu kalau di luar udah warawiri berasa diusir. Udahan Ustaz, udahan gitu. Kayak disuruh udahan gitu. Warawiri gitu ya. Ya kalau saya emang ya seneng-seneng aja. Orang mau makan. Ya udah demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan setiap apapun momentum thalabul ilmi, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya amalin biar nanti minta sama Ustaz, minta ditulisin tasyahud yang singkat tuh kayak gimana. Dan mudah-mudahan wasilah dari majelis ta'lim ini Allah senantiasa memberkahi kita, berkah hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Allah karunai keberkahan dengan rezeki yang melimpah. Dengan wasilah majelis ta'lim ini pun Allah ciptakan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak kita yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.